Hai semuanya. Kalau semuanya mendengarkan suara Kak Mei, semuanya lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Iya. Tunjukkan jempolnya. Tunjukkan jempolnya. Kak Mei asalnya dari sini. Dari Papua. Nah, kalau teman-teman lihat, Papua berada di sebelah timur Indonesia. Kak Mei berasal dari kota Sorong, letaknya di sini. Yuk kita belajar tentang Papua. Siapa yang penasaran ada apa di Papua? Yeay, semuanya penasaran ya. Ini apa ya? Kus-kus pohon. Pintar. Jadi adik-adik di Papua ada namanya hewan kus-kus pohon. Jadi kalau kita ke Papua, kita bisa ketemu hewan ini di tengah hutan. Ini hewan apa? Kasuari. Kasuari. Menurut adik-adik ini dia ayam atau burung? Burung. Iya, pintar. Jadi ini burung kasuari tapi dia tidak bisa terbang. Kalau di Papua biasanya orang Papua makannya ulat sagu. Wah, kok Sabiha bisa tahu? Kakak belum kasih tahu loh. Di Papua kita makannya buah matoa. Buah matoa ini dia hanya ada di Papua. Rasanya manis. Terus kalau lihat isinya di dalamnya putih seperti rambutan. Selain ulat sagu, di Papua makanan tradisionalnya ada sagu, juga ada papeda. Nah, Kak Mei suka banget ini makan papeda. Jadi papeda terbuatnya juga dari sagu. Nah, ini juga sagu terbuatnya dari tepung sagu. Seperti apa ya teman-teman di Papua? Menurut adik-adik, teman-teman di Papua seperti apa ya? Rambutnya keriting. Rambutnya keriting, seperti punyanya Kak Mei. Rambutnya Kak Mei keriting, kulitnya hitam. Kalau lihat di foto ini teman-teman kita yang ada di Papua. Jadi ternyata di Papua itu ada beragam macam orang. Nah, jadi adik-adik kalau ke Papua nanti ketemu beragam macam orang atau ketemu banyak teman-teman dari berbagai macam kota. Teman-teman di Papua juga pergi ke sekolah. Seragamnya merah putih. Siapa yang suka pergi ke sekolah? Teman-teman di Papua juga sekarang pergi ke sekolahnya memakai masker. Ada juga yang senang belajar di alam. Pada duduk sama-sama, membuat lingkaran, terus mereka bermain bersama. Ada juga yang senang bermain di pantai. Di Papua juga teman-teman suka memancing, suka berenang ke laut. Ada yang suka berkebun di hutan. Jadi Kak Mei di kota Sorong, Kak Mei punya banyak teman-teman yang setiap hari datang ke rumah baca, namanya Rumah Baca Sinagi. Mereka senang membaca, jadi adik-adik ini setelah mereka ke sekolah, pulangnya suka belajar sama-sama Kak Mei dan kakak-kakak yang ada di Papua. Yang keras 5 jari. Yeay. Terima kasih adik-adik. Jadi tadi itu cerita tentang Papua. Kalau bahasa Papua kayak gimana pas kecil? Bahasa Papua sama seperti Sandung. Jadi di Papua teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya? Ya, jadi ada logatnya kalau di Papua. Teman-teman tadi dengar kayak gitu Jadi ada logatnya. Sebenarnya Kak Mei pernah makan ulat sagu nggak? Oh, Kak Mei pernah makan ulat sagu.
Rasanya gimana? Rasanya kalau kata orang Papua, kalau kata kami rasanya seperti ayam. Ayam. Kan dia bukan ayam. Iya, tapi dia bukan ayam, tapi rasanya enak seperti daging ayam. Jadi ulat sagu kaya akan protein. Makanya kalau di Papua kita harus menunggu sampai pohon sagunya membusuk dan ulatnya keluar, baru diambil terus dimakan. Di sana musimnya ada musim apa aja? Kalau di Papua, adik-adik, Papua itu letaknya di negara mana, Papua? Namanya. Jadi di Indonesia ada 2 musim, musim hujan dan musim panas. Sama seperti di Papua, karena Papua letaknya di Indonesia, jadi di Papua ada berapa musim? 2. Mau tanya, kalau di komunitas Sinaginya itu yang berkumpul di sana itu usia berapa ya, Kak? Usianya SD, Bu. Jadi SD. Itu berarti nggak mulai dari level kayak anak-anak di sini ya, PAUD gitu, nggak ada di sana atau jadi awalnya itu karena ada masalah di sekolah, teman-teman banyak yang tertinggal, terus telat membaca. Jadi saya bukanya waktu itu untuk SD dulu. Tapi nanti kembali dari sini, semoga jika Tuhan berkenan bisa buka untuk yang lebih awal lagi. Ya, amin, amin. Jadi kalau kita rajin belajar, kita rajin membaca, kita bisa sampai di tempat lain di bumi.